Selamat pagi, anak kelas 10 IPS. Semangat terus ya, walaupun pembelajaran kita jarak jauh atau daring. Pagi ini kita mempelajari masalah ekonomi, yaitu menganalisis masalah ekonomi. Tetapi dari subpokok bahasannya sistem ekonomi. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Yaitu susunan unsur-unsur atau cara yang dilakukan yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Jadi sistem ekonomi itu adalah suatu cara yang dilakukan untuk memecahkan masalah ekonomi. Ya, untuk memecahkan masalah tadi, maka dilakukanlah sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang ada di dunia, termasuk Indonesia, ada beberapa sistem atau cara. Yang pertama disebut sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando, sama itu dengan terpimpin atau terpusat, komando. Yang ketiga, ekonomi liberal atau kapitalis, sering juga disebut dengan ekonomi pasar. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Campuran itu antara komando dan liberal atau antara terpimpin dengan pasar. Jadi dua-duanya dipakai, disebut campuran. Dan yang terakhir, sistem ekonomi dan perekonomian di Indonesia ada tersendiri. Kita sebenarnya memakai campuran, tetapi disebut dia sistem perekonomian Indonesia Pancasila atau kerakyatan. Nanti kita bahas tersendiri. Ya, yang pertama tadi yang ekonomi tradisional. Bagaimanakah yang menggunakan ekonomi tradisional ini? Yaitu memiliki hubungan yang erat atau adat istiadat antara lembaga ekonomi dengan lembaga, antara rumah tangga dengan rumah tangga yang lain itu sangat erat atau masih tradisi. Ada negara yang menggunakan ini adalah sangat tergantung kepada sektor pertanian. Hanya sedikit negara di dunia ini yang masih menggunakannya. Ciri-cirinya yaitu teknik produksinya turun-temurun. Maksudnya begini, kalau ayahnya seorang petani, maka anaknya seorang petani. Anaknya nelayan, bapaknya nelayan, anaknya akan jadi nelayan. Ini namanya teknik produksi, ini turun-temurun dan sangat sederhana. Pertukaran dilakukan dengan barter. Antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain bisa tukar-menukar dengan barang. Jadi beras dengan ayam atau ayam dengan sayuran, begitu maksudnya. Belum mengenal pembagian kerja. Jadi seseorang rumah tangga itu bisa menjadi petani, bisa menjadi beternak, dan bisa menjadi nelayan untuk mencari ikan untuk dirinya sendiri. Jadi belum ada petani, belum ada nelayan, masih didominasi oleh keluarga itu sendiri. Masih terikat tradisi. Nah, tradisi tahu ya, turun-temurun. Masih bergantung hanya sektor pertanian. Belum ada dagang, industri, dan sebagainya. Teknologi masih sangat sederhana. Mungkin hanya cangkul saja. Atau hanya babat saja. Begitu maksudnya. Oke, tadi tradisional itu sangat terikat dengan alam dan turun-temurun. Tetapi dia punya kelebihan. Apa kelebihan sistem ekonomi tradisional? Yaitu masih kentalnya semangat kekeluargaan. Jadi saling erat hubungan persaudaraan. Tidak ada mengambil sebesar-besarnya sumber daya yang tersedia. Jadi tidak ada eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Maka lingkungan terjaga dengan baik. Tidak ada pencemaran. Yang kedua,
kekurangannya atau kelemahan dari sistem tradisional, perkembangan sangat lambat karena cenderung berjalan di tempat, karena tidak optimal kegiatan ekonomi, karena terbatas sumber daya manusianya. Tadi yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau terpusat, terpimpin. Sistem ekonomi komando di mana pemerintah membuat semua kebijakan yang menyangkut produksi, distribusi, konsumsi. Jadi pemerintah yang mengontrol dan mengatur semua aspek kegiatan ekonomi. Semua pemerintah yang mengendalikan. Cirinya menekankan kebersamaan. Kemudian imbalan berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan jasa. Campur tangan pemerintah sangat tinggi dalam kegiatan ekonomi. Sumber daya ekonomi semuanya milik negara atau milik pemerintah, tidak ada diserahkan kepada masyarakat. Semua kegiatan produksi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, semua diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan harga juga ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang mengontrol. Tidak ada kebebasan berwirausaha atau hak perorangan tidak diakui. Karena semua adalah milik pemerintah atau negara. Ya, negara yang melakukan ini adalah Korea Utara ya. Ada beberapa negara lain misalnya Cina, dan cari nanti yang lainnya. Walaupun dia dikendalikan penuh oleh pusat, ada kelebihannya atau kebaikannya, yaitu pengawasan dan pengendalian sangat mudah. Karena pemerintah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi kemakmuran rakyat itu lebih merata. Kalau kelemahannya atau kekurangannya, semua diatur pemerintah, maka masyarakat tidak ada berinovasi. Atau inisiatif masyarakat itu mati. Kemudian masyarakat tidak dijamin untuk memilih pekerjaan yang disukai karena harus dikendalikan oleh negara. Itulah kelemahannya. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar disebut juga sistem ekonomi kapitalis atau liberal, bebas. Arti liberal itu bebas. Disebutlah itu sistem ekonomi pasar, yaitu kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat atau swasta. Jadi pemerintah tidak campur tangan. Jadi kebalikan dari terpusat tadi atau komando, kebalikannya ini. Cirinya masyarakat diberi kebebasan yang penuh. Kemudian masyarakat bebas memilih sumber-sumber daya atau modal. Kemudian tindakan ekonomi didasarkan untuk mencari keuntungan. Individu leluasa memiliki sumber daya. Kompetisi sangat dihargai. Kompetisi ini perlombaan. Kompetisi itu kan perlombaan. Jadi antara masyarakat yang satu dengan pengusaha yang lain saling berlomba untuk menentukan harga yang termurah supaya barangnya laku. Tidak ada batasan bagi individu untuk menerima imbalan atau prestasi. Pemerintah hanya sebagai pengamat atau pelindung. Inilah ciri dari sistem ekonomi kapitalis atau pasar. Sistem ekonomi pasar atau kapitalis tadi, liberal ini, ada kelebihannya juga ada kelemahannya. Kelebihannya itu terjadi persaingan sehat. Jadi barang yang diproduksi juga sangat berkualitas. Dan harga pasti murah karena bersaing. Kemudian seluruh lapisan masyarakat itu diberi kebebasan. Jadi terjadi inovasi. Potensi masing-masing masyarakat sangat dihargai. Itulah kelebihan. Kalau kelemahannya,
Karena diberi kebebasan, maka sumber daya alam terutama akan diambil sebesar-besarnya, dieksploitasi sebesar-besarnya. Karena persaingan tadi, maka akan bisa menimbulkan krisis dan kesejahteraan rakyat tidak merata. Itulah kelemahannya. Yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Maksudnya di sini campuran, dia memakai dua sistem. Dipakainya sistem komando atau terpimpin, dipakainya juga sistem ekonomi liberal atau pasar. Ya, jadi dia menggunakan dua-duanya. Jadi di sini masyarakat memiliki kebebasan, tetapi pemerintah campur tangan supaya ekonominya lebih stabil. Cirinya kekuasaan dan kebebasan dipegang oleh pemerintah dan dipegang juga oleh masyarakat atau swasta. Sumber daya ekonomi dimiliki oleh swasta atau individu masyarakat, juga dimiliki oleh pemerintah. Jadi diberi kuasa kepada rakyat, tapi kalau yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah. Contohnya listrik, itu menguasai hajat hidup orang banyak, maka dikuasai negara lah itu. Kemudian campur tangan pemerintah juga ada untuk menstabilkan ekonomi. Ada pembatasan untuk pihak swasta dan masyarakat dalam penguasaan hidup orang banyak. Jadi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu diserahkan kepada negara atau pemerintah. Tapi juga ada milik perseorangan, diakui, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Sekedar informasi, negara-negara yang menganut sistem ekonomi yang ada sekarang, yaitu sistem ekonomi tradisional, masih adakah? Ya, masih ada. Di Indonesia masih digunakan ini di daerah Papua, yaitu Lembah Baliem. Lembah Baliem itu ada di Papua, masih menggunakan ekonomi tradisional. Kemudian negara Papua Nugini itu berdekatan dengan Papua, ya, Papua Nugini, satu negara. Dia juga masih menggunakan sistem ekonomi tradisional, dan negara ini adalah termiskin di dunia masuk. Kemudian Mobaye di Afrika Tengah, Mbaiki di Afrika Tengah, Batangafo di Afrika Tengah, kemudian Malawi di Afrika Selatan. Inilah negara yang menganut sistem ekonomi tradisional sampai hari ini. Untuk tugasmu, tuliskan masing-masing 5. Siapa saja yang menganut ekonomi tradisional, yang memakai liberal atau pasar, yang komando atau terpusat, dan yang campuran. Cari di internet atau di mana saja, di buku pelajaranmu. Apa kebaikan dari sistem ekonomi campuran? Apa kebaikan dari ekonomi tradisional? Kebaikan dari komando dan ekonomi pasar? Kebaikannya saja, itu nomor 2. Nomor 3, apa keburukan ekonomi pasar? Apa keburukan dari ekonomi komando? Itu yang menjadi tugasmu. Oke, sampai jumpa di minggu depan dengan topik bahasan yang lain. Jaga kesehatan, tetap semangat.